Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Paginya, Jasmine tersentak saat alarm di HP-nya berbunyi. Tadi malam, dia memang sengaja mengatur jadwal sholat subuh karena sedang di luar kota, takut sholat subuhnya kesiangan. Mas Omar sayang, mandi yuk. Jasmine mencoba membangunkan suaminya. Kamu duluan aja sayang, jawab Omar. Jasmine bangkit dari tidurnya dan menatap wajah suaminya yang sedang lelah terlelap. Jasmine tersenyum mengingat kejadian tadi malam. Jasmine segera menuntaskan mandi wajibnya, kemudian mengambil wudhu dan bersiap untuk membangunkan suaminya. Mas Omar, aku sudah selesai mandi. Buruan, gantian, nanti waktu subuh habis, ucap Jasmine. Jam berapa main? Tanya Omar sambil membuka matanya. Jam 5 mas, mandi gih, waktu subuh udah mau habis loh, sambung Jasmine. Walau masih mengantuk, tapi Omar tetap bangkit dari tempat tidur. Mas, pakai apa kek nutupin itu? Kok jalan aja polos begitu? Sambung Jasmine. Omar yang belum 100% sadar, terkejut meraba tubuh polosnya. Sontak dia lari ke kamar mandi karena malu. Maaf yang lupa kalau tadi malam kita udah wik-wik, godanya. Jasmine tertawa melihat tingkah konyol suaminya pagi-pagi. Omar mandi dengan cepat karena waktu sholat sudah hampir habis. Kemudian mereka sholat subuh bersama. Setelah selesai sholat subuh, Jasmine merapikan perlengkapan sholat mereka. Mas mau melanjutkan tidur atau mau keluar jalan pagi? Jasmine memberikan penawaran pada suaminya. Mau olahraga pagi boleh, tawar Omar. Mas ini pagi-pagi udah mesum, apa tadi malam gak cukup? Tanya Jasmine malu. Omar tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Udah nanti aja dilanjutkan lagi. Aku mau jalan pagi di taman hotel, menikmati pagi hari di kota ini. Lihat tuh mas, udaranya sangat asri, ucap Jasmine. Ya udah, aku temani kamu ya. Tapi setelah itu kita olahraga lagi, ucapnya penuh semangat. Ketagihan ya, siapa dulu ya yang sok-sokan gak mau nyentuh istrinya selama 5 bulan, dah tahu enak minta tambah terus, goda Jasmine. Habisnya kamu ngangenin, balas Omar. Jalan yuk, ntar kesiangan loh, setelah itu kita sarapan di bawah ya, pinta Jasmine. Iya sayang, jawab Omar sambil menggandeng tangan istrinya. Omar dan Jasmine berjalan di pinggir pantai yang terletak di sebelah utara hotel. Mereka menikmati terbitnya matahari sambil menyaksikan para nelayan yang hendak melaut. Udara di sini masih sejuk ya mas, lingkungannya juga masih alami, masih terjaga, ucap Jasmine. Di sini emang dijaga yang, jangan sampai hilang peninggalan-peninggalan leluhur. Modernisasi tidak terlalu digembar-gemborkan, jawab Omar. Tapi tempatnya tetap ramai, balas Jasmine. Ya justru di situ daya tarik kota ini, beda dengan kota-kota lainnya, jawab Omar. Setelah 1 jam lelah berjalan, mereka berjalan ke ruang makan yang disediakan di hotel. Jasmine mengambilkan menu sarapan pagi untuk suaminya dan dia sendiri. Setelah itu, mereka sarapan sambil bercerita. Apa rencana kita hari ini, Mas? Tanya Jasmine. Aku sih pengennya seharian mengurung kamu di kamar, tapi kamu pasti berontak. Daripada kamu lari, lebih baik aku ajak jalan-jalan, jawab Omar tersenyum. Asik, akhirnya kita bisa jalan-jalan ya mas. Besok baru aku seharian di hotel menunggu kamu pulang, memeriksa kantor cabang, ucap Jasmine. Bener ya, besok kita seharian di kamar aja, tegas Omar. Loh, aku kan bilang aku, bukan kita, lelak Jasmine. Kita kesini mau honeymoon yang tertunda sayang. Urusan kantor cabang itu cuma alasan agar kamu mau ikut denganku. Aku kan mau buat kejutan buat kamu, ungkap Omar. Oh ya, beneran? Tanya Jasmine tak percaya. Iya, beneran, jawab Omar tersenyum melihat wajah istrinya yang terlihat bahagia.
Yes, akhirnya aku ngerasain honeymoon seperti pengantin baru. Walaupun udah telat, tidak mengapa daripada tidak sama sekali, ucap Jasmine penuh semangat. Maaf, aku terlambat mengajak kamu honeymoon. Harusnya dulu aku dengarkan nasihat Om Re untuk membawa kamu honeymoon, ucap Omar. Gak apa-apa mas, aku senang kok. Sekarang emang waktu yang tepat. Kalau dulu mas bawa aku honeymoon, gak kebayang gimana honeymoon yang harus kita jalani, jawab Jasmine. Mereka tertawa mengingat awal pernikahan mereka. Sudah seminggu sejak Kevin berjanji kepada Sheila untuk serius. Kevin tidak pernah jalan ataupun berdekatan dengan wanita. Kevin selalu menjauh dan menolak ajakan teman wanitanya. Seminggu sudah, Kevin selalu menghampiri Sheila ke toko kue Jasmine. Sheila sebenarnya merasa risih dan kesal melihat wajah Kevin setiap hari. Tapi dia tidak bisa menolaknya karena dia sudah berjanji untuk memberi kesempatan pada Kevin dan mencoba untuk membuka hatinya. Hari ini Sheila ingin berbelanja semua bahan kue yang sudah menipis di toko. Biasanya dia dan Jasmine yang berbelanja. Berhubung karena Jasmine sedang bulan madu, terpaksa dia yang pergi sendiri. Hai Shel, mau kemana? Tanya Kevin yang baru saja datang dan melihat Sheila sedang bersiap-siap hendak pergi. Aku mau belanja bahan-bahan di toko, jawab Sheila. Aku temani ya, pinta Kevin. Sheila berpikir sebentar. Oke deh, tapi di sana nanti jangan macam-macam ya, aku gak mau ribut, jawab Sheila. Oke Tuan Putri, balas Kevin sambil tersenyum. Dasar playboy, pinter banget ngerayu, dikira mempan rayuannya padaku. Umpat Sheila. Kevin membukakan pintu mobil untuk Sheila. Kemudian Kevin masuk ke dalam mobil dan membawa Sheila ke tempat tujuan. Tibalah mereka ke supermarket besar, tempat Jasmine dan Sheila biasa berbelanja. Kevin dengan sabar mendorong troli besar, sedangkan Sheila mulai mengambil bahan-bahan makanan dari rak dan meletakkannya di troli. Kevin tersenyum melihat kegiatan mereka. Udah seperti suami istri sungguhan, pikirnya. Kenapa senyum-senyum? Tanya Sheila penasaran. Kamu gak sadar, Shel, kita sudah seperti suami istri yang sedang belanja bulanan, ucap Kevin sambil tersenyum. Apa sih? Jawab Sheila yang merasa malu dengan kata-kata Kevin. Kevin, sapa seorang wanita cantik dan seksi. Hai Yulia, sapa Kevin ramah. Kamu lagi ngapain? Tanya wanita yang bernama Yulia itu. Seperti yang kamu lihat, aku sedang berbelanja, balas Kevin cuek. Dan wanita ini, Yulia bertanya lagi karena penasaran. Gak biasanya Kevin jalan bersama wanita yang seperti ini, berpakaian tertutup dan menggunakan jilbab. Yulia sangat tahu tipe wanita Kevin karena dia adalah salah satunya. Kenalkan, ini calon istriku, jawab Kevin mengenalkan Sheila pada Yulia. Sheila menyikut perut Kevin dengan tangannya. Hai, aku Yulia, sapa Yulia sambil mengulurkan tangannya. Sheila, balas Sheila dan menerima uluran tangan Yulia. Mereka pun saling berjabat tangan. Aku sangat terkejut mendengarnya dan aku tidak menyangka wanita seperti ini yang... Maksudnya, aku tahu tipe wanita ideal kamu, Vin, ucap Yulia menyindir Sheila. Kamu tidak tahu apa-apa tentang aku, Yul. Tipe wanita idealku yang akan aku jadikan istri ya seperti ini. Wanita yang bisa menjaga, menutupi, dan menghormati tubuhnya dari pria-pria nakal termaksud aku. Kevin membela Sheila. Dia tahu maksud perkataan Yulia dan Kevin tidak ingin Sheila tersinggung mendengarnya. Kamu berubah, Vin, ucap Yulia. Ya, perubahan itu pasti, Yul. Sekarang tinggal kemana arah perubahan itu? Ke arah yang lebih baik atau buruk? Mungkin menurut kamu aku berubah lebih buruk, tapi bagiku aku berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Sudah cukup waktunya bermain-main. Aku ingin menjalin hubungan yang serius bersama seorang wanita, dan wanita itu adalah Sheila, tegas Kevin mulai emosi. Vin, Sheila mengerti perasaan Kevin saat melihat perubahan di wajahnya.
Maaf Yulia, kami duluan. Kami ingin berbelanja yang lainnya lagi. Potong Kevin, kemudian dia berjalan meninggalkan Yulia, disusul Sheila berjalan mengikuti Kevin dari belakang. Yulia menatap kepergian Kevin dengan wajah kesal. Lihatlah Kevin, aku akan membuat kau kembali padaku. Aku tidak menerima sebuah kekalahan, apalagi aku harus kalah pada wanita kampungan yang berpenampilan seperti itu, gumam Yulia. Kevin dan Sheila melanjutkan kegiatan mereka memilih bahan-bahan kue. Maaf Shel kalau kamu tersinggung dengan perkataan wanita gila itu tadi, ucap Kevin merasa tidak enak pada Sheila. Oh, nggak apa kok Vin, aku ngerti. Kamu kan Casanova, pasti banyak wanita di sekeliling kamu, jawab Sheila menyindir. Itu dulu Shel, sejak aku berjanji akan menjalin hubungan serius dengan kamu, aku tidak pernah berhubungan dengan wanita manapun selain kamu, balas Kevin. Maafin, aku tidak mengerti, kita saat ini sedang menjalin hubungan apa, aku tidak mau pacaran, ucap Sheila. Kalau begitu, kita menikah, ajak Kevin. Aku belum bisa menerima kamu, tolak Sheila. Kalau begitu, tahap pengenalan ya, bagaimana? Aku janji akan menjaga jarak pada kamu dan tidak akan bertingkah macam-macam sampai kamu bisa membuka hatimu dan menikah denganku, desak Kevin. Baiklah, jawab Sheila pasrah, karena dia malas berdebat dengan Kevin yang ujung-ujungnya Kevin yang akan selalu menang. Ada saja 1001 alasannya. Mereka kembali berbelanja hingga semua bahan kue yang dibutuhkan di toko kue terpenuhi. Setelah itu mereka membayar semua belanjaan di kasir dan menyusun barang-barang di bagasi mobil Kevin. Kita makan dulu yuk, udah waktunya makan malam nih, ajak Kevin. Oke, jawab Sheila singkat. Kevin membawa Sheila ke salah satu restoran yang terkenal di kota itu. Mereka duduk di meja yang strategis dan nyaman untuk ngobrol, tapi lagi-lagi gangguan itu datang. Kevin, kamu di sini? Tanya seorang wanita. Sheila merasa pusing melihat semua wanita yang menyapa Kevin. Semuanya sama, menggunakan pakaian kurang bahan agar dikatakan seksi. Padahal seksi menurut Jasmine dan Sheila itu adalah wanita pintar yang bisa menjaga harga dirinya di depan laki-laki. Itu baru seksi. Hai Manda, sapa Kevin canggung. Dia merasa bersalah pada Sheila karena dari tadi selalu saja ada pengganggu saat dia sedang bersama Sheila. Kamu sedang makan bersama saudara? Tanya Manda manja. Enggak Man, aku sedang bersama calon istriku. Kenalkan, jawab Kevin. Sheila, ucap Sheila. Oh hai, aku Manda, balas Manda sambil memperhatikan penampilan Sheila dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuat Sheila risih diperhatikan seperti itu. Hei, mengapa kamu melihatku seperti itu? Aku aneh. Kamu tuh yang aneh, pakai baju kekecilan dan kurang bahan begitu. Apa nggak nyesek tuh dada sampai mau muntah dan berteriak minta keluar, batin Sheila. Lagi-lagi wanita yang sedang melihat Kevin sedang bersama wanita seperti Sheila merasa tak percaya. Apalagi Kevin baru menyebutkan kalau wanita ini adalah calon istrinya. Bisa ya Vin, calon istri kamu seperti ini? Ucap Manda meremehkan. Bisa dong, bisa banget. Aku malah emang cari wanita yang seperti ini Man. Hanya aku kelak yang bisa melihat tubuhnya saat sudah menjadi suaminya. Bukan pria-pria nakal yang menatap lapar ke tubuhnya karena pakaiannya yang terbuka, bela Kevin. Kevin tahu kemana arah perkataan Manda. Pasti sama seperti yang Yulia pikirkan tadi, dan dia sudah sangat emosi, diganggu terus oleh wanita-wanita yang gak penting dalam hidupnya. Bisa kamu tinggalkan kami berdua? Kami ingin makan dengan tenang tanpa gangguan dari siapapun, usir Kevin. Mata Sheila melotot ke arah Kevin. Dia tidak percaya Kevin akan mengusir wanita yang ada di hadapan mereka. Tapi Kevin cuek aja, malah tersenyum menatap wajah Sheila. Dengan kesal, Manda melangkah pergi, meninggalkan Kevin dan Sheila berdua.